Dalam Galatia 6 saya akan mengupas tanggung jawab orang percaya di dalam saling membantu dari pasal 6 ayat 1 sampai 11. Judul perikop Galatia 6 ayat 1 sampai 11 ini adalah saling membantulah kamu. Saya bagi menjadi 4 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita di dalam komunitas. Di ayat yang pertama dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Di dalam tanggung jawab di komunitas, dalam memimpin setiap orang untuk mereka hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau ada orang yang jatuh, jangan malah kita hakimi dan kita jauhi. Tanggung jawab kita di dalam komunitas itu nggak cuma ngomong, tapi nolong. Kalau kita nggak nolong, mendingan jangan ngomong. Orang cepat sekali kasih komentar, tapi nggak nolong sama sekali. Saran saya adalah cepatlah menolong, lambatlah ngomong. Kalau Anda nolong, Anda boleh ngomong. Tapi kalau Anda nggak nolong, lebih baik jangan ngomong. Makanya firman Tuhan berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai pribadi. Di dalam Galatia 6 ayat yang keempat dikatakan begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat yang keenam, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di dalam budaya saling membantu, tanggung jawab sebagai pribadi adalah begini. Seperti yang tadi saya katakan, seringkali kita ini cepat sekali menilai pekerjaan orang lain, cepat sekali mengomentari hidup orang lain. Tapi tahukah Anda di dalam tanggung jawab kita sebagai pribadi, kita itu harus menguji pekerjaan kita sendiri. Dikatakan supaya kita bisa bermegah melihat keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jadi di dalam hidup berkomunitas, tanggung jawab kita terhadap diri kita pribadi adalah memastikan kita melakukan bagian kita dengan baik. Bukannya malah mengomentari pekerjaan orang lain. Ingat di dalam Galatia 6 ayat yang kelima dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tahukah Anda bahwa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, perbuatan kita di hadapan Allah. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan pekerjaan orang lain, tapi kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 8 ini bicara tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dikatakan begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita, ingat baik bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Tadi saya sudah bilang bahwa Tuhanlah yang menguji pekerjaan kita. Hati-hati mengkoreksi orang lain karena masing-masing kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan itu membuat kita jadi hati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam bertindak, bahkan di dalam perenungan hati kita. Karena kita tahu Tuhan itu Maha Tahu. Kalau kita sadar bahwa suatu hari nanti kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, saya percaya hidup kita itu didrive bukan lagi oleh daging, tapi driven by eternity. Kita pasti didorong oleh sebuah motivasi kekekalan.
bahwa kita satu hari nanti akan masuk kepada tahta penghakiman yang akan menentukan kita beroleh hidup yang kekal atau justru kita binasa karena daging. Saya percaya setiap kita harus sadar bahwa hidup setiap orang percaya itu punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10 bicara soal tanggung jawab dalam bermasyarakat. Dalam budaya saling membantu, firman Tuhan berpesan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam hidup kita bermasyarakat, ingat baik, orang percaya Anda dituntut oleh firman Tuhan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Percayalah kalau datang waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah artinya gini, kita tidak berhenti berbuat baik. Tanggung jawab kita di dalam hidup bermasyarakat adalah kita tidak boleh jemu berbuat baik. Mungkin tetanggamu nyebelin, tapi firman Tuhan berkata, jangan jemu berbuat baik. Percayalah kita pasti menuai. Dengar, firman Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita, berarti suatu hari nanti kita udah gak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Kita harus pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Kesempatan apa yang Tuhan beri? Pertama, ketika hidupmu diberkati. Kalau engkau punya lebih, berarti itu kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk berbagi. Kedua, kesehatan. Kalau Tuhan masih kasih kesehatan, kita masih bisa bernafas, masih bisa berdiri, beraktivitas. Ayo pakai kekuatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Saya berpacu dengan waktu, karena seiring bertambahnya usia kita, kekuatan kita melemah. Mumpung kesehatan, kekuatan masih Tuhan berikan, mari terus giat berbuat baik, menolong sesama. Kesempatan apalagi? Mumpung orang tua kita masih sehat, mumpung sahabat-sahabat kita masih sehat, orang-orang yang kita kasihi masih ada di sebelah kanan kiri kita, kasihilah mereka, tolonglah mereka. Jangan ngedumel, jangan minta jasa, tapi hiduplah fokus menolong mereka. Berapa banyak kita yang kalau kita cari orang, yang kita ingin lakukan adalah menolong, bukannya minta ditolong. Yang terakhir, berbuat baiklah kepada semua orang, firman Tuhan berkata. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, seagama maupun tidak seagama. Tetapi terutama, tolonglah dulu saudaramu seiman. Kalau engkau tahu orang serumahmu, saudara-saudara segerejamu, sekomunitasmu membutuhkan bantuan, pedulilah kepada mereka.